A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan kita ini di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Kita juga bisa meneruskan ini ya, kajian kita seputar sihir milenial ya, yang sudah saya tulis naskahnya itu dalam sebuah buku. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang satu-satunya ini, di dunia yang satu-satunya ini, waktu, keluarga, sahabat, teman-teman, tetangga, lingkungan, semua sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa bermanfaat dan berkah, mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah kita bahas ya tentang bagaimana duel antara Nabi Musa itu, terutama kita menyikapi tongkat Nabi Musa dan juga tongkat dan tali temali para penyihir Fir'aun itu. Ya. Kalau kita review sebentar, kalau kita meresum sebentar, yang pertama kita sudah tahu bahwasanya tali temali para penyihir Fir'aun ya, dan juga tongkat-tongkat mereka itu tidak benar-benar menjadi ular. Itu semua hanya terbayang di benak Musa, dan tampaknya di para hadirin juga yang pada hadir pada saat itu, hanya yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, hanya terbayang pada benak Musa itu bahwa tali temali dan tongkat para penyihir itu bergerak atau hidup. Ya, sejatinya tidak. Itu hanyalah sihir, itu hanyalah al-khida bisuratil haq, yaitu kebohongan, kedustaan dengan bungkus kebenaran. Ibaratkan seorang kiai, seorang preman, seorang penjahat yang memakai baju kiai, yang memakai baju guru, ya, atau sebuah botol yang isinya racun ditulisi madu. Hanya seperti itu. Esensi dan substansinya ya tetap racun, ya tetap preman gitu ya. Jadi hanya al-khida ya. Karenanya maka tidak perlu tongkat Nabi Musa itu kemudian berubah menjadi ular betulan. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya tali temali dan tongkat para penyihir itu tidak berubah menjadi ular betulan. Ya, hanya terbayang di situ. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian kita juga bisa memahami dalam konteks duel antara Nabi Musa dan para penyihir itu, ya. Itu jelas tongkat Nabi Musa itu tidak berubah menjadi ular, ya. Kenapa soalnya? Kalau betul tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular betulan, ya, tentu saja tidak perlu memakan tongkat-tongkat dan tali temali mereka itu, para penyihir itu, ya. Nggak usah itu memakan tali temalinya, tongkatnya nggak usah. Makan langsung Fir'aunnya atau makan langsung, caplok langsung para penyihirnya. Ya kan? Seandainya betul tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular betulan, maka yang dimakan itu bukan tali temalinya dan tongkat-tongkat kecil-kecil itu. Para penyihirnya itu dimakan sekalian. Atau Fir'aunnya yang dimakan sekalian. Ya, misalkan nih, yang dimakan para penyihirnya, otomatis Fir'aun langsung takut dan langsung beriman saat itu juga. Atau yang dimakan Fir'aunnya gitu, maka para penyihir itu langsung beriman gitu, langsung mengikuti Nabi Musa. Ternyata tidak, rekan-rekan sekalian, ya.
Di situ tidak ada penggambaran itu. Ya, yang lebih masuk akalnya, yang lebih make sense-nya, ya. Kalau betul tongkat Nabi Musa itu menjadi ular, ya pasti yang dimakan itu adalah para penyihirnya itu ataupun Fir'aunnya sekalian gitu. Ya. Pasti tamat itu tuh ceritanya, pasti selesai gitu, ya. Nah, jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya ketidakmungkinan dulu tongkat Nabi Musa dan tali temali mereka itu menjadi ular betulan, ya, menjadi ular atau tali-talinya menjadi ular itu. Jadi saya mencoba melihat itu, mencoba menceritakan itu, kemustahilan itu, rekan-rekan sekalian, ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kata yang sering diterjemahkan ular dalam Al-Quran itu tidak hanya dua. Tidak hanya hayyatun tas'a di surat 20 ayat 20. Tidak hanya thu'banun mubin di ayat 7 di surat 7 Al-A'raf ayat 107, ya. Tapi juga di surat 27 An-Naml ayat 10 yaitu jan. Ya, jan. Ya. Kalau di surat 20 ayat 20 redaksinya faidahiyya hayyatun tas'a. Pada saat itu tongkat Nabi Musa hayyatun tas'a, adalah hayyah yang bergerak. Ya. Kalau terjemahan biasanya pada saat itu tongkat Musa menjadi ular yang jelas, ya, atau kita sederhanakan gini. Pada saat itu tongkat Nabi Musa adalah hayyah yang bergerak, ya. Nanti saya akan mencoba menganalisis secara keseluruhan setelah menunjukkan ketidakmungkinan, ya, tali-tali dan tongkat para penyihir itu sekaligus tongkatnya Nabi Musa menjadi ular itu. Baru yang kedua nanti akan saya tunjukkan bagaimana memahami secara keseluruhan kisah Nabi Musa, duel Nabi Musa dengan para penyihir serta Fir'aun itu. Ya. Yang di surat itu surat 20 ayat 20. Kemudian di surat 7 Al-A'raf 107 redaksinya faidahiyya thu'banun mubin. Pada saat itu tongkat Nabi Musa adalah thu'ban yang jelas, ya. Kalau terjemah biasanya, ya, pada saat itu tongkat menjadi ular yang sebenarnya, katanya gitu, ya. Nanti kita akan mencoba itu, ya. Jadi dua, satu hayyah, yang kedua thu'ban, yang ketiga itu adalah jan, ya. Di surat 27 ayat 10, ya, tahtazu ka'annaha janun. Pada saat itu tongkat Nabi Musa tahtazu bergerak ka'annaha, seakan-akan tongkat Nabi Musa itu janun, bergerak cepat. Jadi di situ ada kata-kata seakan-akan atau seolah-olah, ya. Kalau kita mengikuti metodologi tafsir Quran, bahwasanya Al-Quran itu yufassiru ba'duhum ba'don, bahwasanya Al-Quran itu ayat satunya bisa menjelaskan ayat yang lain, ya. Ayat satunya itu bisa menjelaskan ayat yang lain, ya. Unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu yang diturunkan adalah Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan petunjuk, ya, dan penjelas bagi petunjuk Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu yufasiru ba'duhum ba'don. Maka thu'banun mubin ataupun hayyatun tas'a itu diperjelas, ditafsir atau diperjelas oleh 27 ayat 10 itu, bahwasanya ka'annaha janun, tongkat Nabi Musa ka'annaha, seakan-akan jan, seakan-akan bergerak atau seakan-akan ular gitu, ya, kalau kita mengikuti sekilas. Nah, rekan-rekan sekalian, itu di dalam pencinta bahasa Arab, ya, memang kalau kita mengikuti itu ada istilahnya itu adalah takdir, mengira-ngira. Jadi di Al-Quran itu katanya ada kata yang disembunyikan, yang kira-kira kata itu adalah ini gitu. Misalkan di dalam Al-Quran fas'alil qaryata, maka bertanyalah kepada kampung. Redaksinya gitu kan, fas'alil qaryata, maka bertanyalah kepada kampung.
Itu sejatinya ada kata yang disembunyikan katanya. Yang kata itu sudah bisa dipahami karena konteksnya. Fas'alil qaryata, maka bertanyalah kamu kepada kampung. Maksudnya bukan bertanya kepada kampung, tetapi bertanya kepada penduduk kampung, ya kan? Jadi penduduknya itu disimpan katanya, disembunyikan. Tetapi meskipun disembunyikan, orang sudah bisa tahu bahwasanya ketika dikatakan maka bertanyalah kepada kampung. Itu maksudnya bukan bertanya kepada kampung kan, tapi bertanyalah kepada penduduk kampung. Nah, itu yang disebut dengan takdir namanya, atau kira-kira ada kata yang disembunyikan. Nah, pola pikir seperti ini itu mau dicoba diterapkan kepada ayat tadi. Fa'idha hiya hayyatun tas'a fa'idha hiya thu'banun mubin. Maka pada saat itu tongkat Nabi Musa dalam tanda kurung menjadi. Katanya menjadinya itu disembunyikan katanya. Disembunyikan, kata berubah menjadinya itu disembunyikan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau betul itu ya, saya rasa ini tidak tepat. Kenapa? Kalau betul memang ada kata yang kata menjadinya disembunyikan, tasiru atau sorot misalkan, ya pasti redaksinya faidahiyah sorot hayatan tas'a, faidahiyah hayatan tas'a, faidahiyah thu'banan mubinan mestinya. Tetapi kan enggak redaksinya faidahiyah hayatun tas'a, faidahiyah thu'banun mubin. Ya, ingat kana wa akhwatuha, termasuk sorot tasiru itu kan temannya kana wa akhwatuha kalau kita belajar tata bahasa Arab ya. Itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ya, kalau gampangnya rofa itu membaca dhammah atau membaca dhammah, khobar itu menasabkan itu gampangnya dibaca fathaten. Hayatan seperti itu ya, meskipun rofa itu ada beberapa, nasab juga ada beberapa. Mestinya kalau betul ada kata yang disembunyikan, yaitu kata tasiru atau sorot yang berarti menjadi itu, mestinya redaksinya hayatan tas'a, karena sorot itu temannya kana wa akhwatuha yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, kalau mengikuti logika itu justru yang lebih kuat adalah takdir yang lebih kuat adalah 27 ayat 10 itu ya, justru memperkuat tafsir dari 2020 surat 20 ayat 20 dan juga Thu'banun Mubin itu tadi. Ya. Memperkuat. Kenapa? Kalau betul takdir ya sudah betul bahwasanya yang disembunyikan di surat 20 ayat 20 itu adalah ka'anna. Ka'anna itu kebalikannya kana wa akhwatuha. Seperti inna itu kebalikannya. Inna zaidan qaimun. Ka'annaha ka'annal aso janun. Jadi sudah betul. Ya. Jadi sudah betul bahwasanya ka'annaha yang disembunyikan itu justru mengindikasikan yang disembunyikan kalau mengikuti logika itu adalah ka'annaha. Ya, ka'annaha. Yang itu betul sudah, yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar, ya kan? Ka'annaha janun, sudah betul. Fa idza hiya ka'annaha hayyatun tas'a. Fa idza hiya ka'annaha thu'ban mubin. Kalau mau ditampakkan, kalau mengikuti logika takdir itu rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi tidak tepat kalau misalkan ada kata yang disembunyikan dan kata yang disembunyikan itu adalah tasiru atau sorot atau menjadi. Nggak betul, nggak pas. Ya, nggak pas secara bahasa, secara gramatika Arabnya itu nggak pas. Kalau redaksi hayatun tas'a dan thu'banun mubin mau ditakdir, mau dikira-kira ada kata tasiru atau sorot yang disembunyikan. Nggak pas. Justru yang pas itu, kata yang disembunyikan adalah ka'annaha. Ya, ka'annaha, yaitu artinya seakan-akan seolah-olah seperti ya. Yang itu ka'annaha ini pun sudah muncul di ayat surat 27 surat An-Naml ayat 10 rekan-rekan sekalian, ya. Maka yang lebih menguatkan bagi kita saat ini adalah yaitu tadi bahwasanya ka'annaha itulah kata, itulah surat itulah yang menjadi tafsir penjelas daripada dari surat 20 ayat 20 itu tadi. Fa idza hiya hayyatun tas'a fa idza hiya thu'banun mubin di surat 7 ayat 107 itu. Ya.
Oke, berikutnya rekan-rekan sekalian, maka kita mesti waspada nih, ya, mesti hati-hati gitu ya, mesti waspada. Ketika ada kata-kata di dalam tafsir itu, di dalam terjemahan, misalkan berubah sebenarnya sekonyong-konyong gitu ya. Kemudian apa namanya, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sebenar-benarnya gitu. Lah, kata-kata ujuk-ujuk, tiba-tiba sebenar-benarnya menjadilah, ini kata-kata ini adalah yang mesti kita waspadai, yang mesti kita apa namanya, ya waspadai gitu, supaya kita tidak apa ya, kita berhati-hati supaya tidak salah gitu ya. Kita berhati-hati supaya tidak keliru gitu ya. Kita melibatkan sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu supaya mendekati, supaya pas gitu. Karena tadi sekali lagi, Quran itu yufasiru ba'duhum ba'don, ya kan? Quran itu ayat satunya itu bisa menafsiri atau menjelaskan ayat yang lain, ya kan? Nah, dan juga kita harus melibatkan kosakata dan juga konteks kalimat itu. Jadi yang pertama, mustahil tongkat Nabi Musa menjadi ular itu, ya. Kalau betul itu menjadi ular, pastinya yang dimakan atau yang diemplok gitu ya oleh tongkatnya itu bukan tali dan tongkat-tongkat penyihir itu, pasti langsung penyihirnya aja sekalian ataupun Fir'aunnya sekalian ya. Yang kedua, apa namanya, mentakdir atau mengira-ngira ada kata tasiro atau sorot yang disembunyikan untuk ayat surat 20 ayat 20, surat 7 ayat 107 itu tidak pas ya, karena tidak sesuai dengan tata bahasa Arab, gramatika Arab ya. Yang ketiga, kita mesti waspada dengan kata-kata yang seolah-olah bim salah bim gitu ya, ujuk-ujuk ya, berubah sekonyong-konyong, tiba-tiba menjadi ular sebenarnya dan lain seterusnya. Oke rekan-rekan sekalian, saya kira itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.